Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Resapi GKJ Margo Yudan kembali pada pagi hari ini menyapa kita semua. Kiranya dapat menjadi perenungan dan bekal kita menjalani hari ini di dalam pengertian yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima pagi ini boleh menolong kami untuk semakin mengenal dan mencintai Allah kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 yang demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita mengenal ajaran Tuhan Yesus Kristus, kita mulai mengenal kebenaran. Dan sepanjang kita mendewasa, kita akan selalu menghadapi sebuah pertarungan antara sikap rendah hati di hadapan Tuhan dengan sikap membenarkan diri sendiri. Sebuah hal yang sering kita temui di dalam diri kita sendiri. Dan seperti kebanyakan orang, manusia ingin dinilai sebagai manusia yang baik di mata manusia yang lain, ingin dinilai sebagai orang yang benar. Ya, setelah ingin dinilai sebagai orang yang benar, kita pun mulai mencoba hidup dengan benar. Dan ketika kita mulai mencoba hidup dengan benar, kita mulai merasa benar. Dan ketika kita mulai merasa benar, kita mulai merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan ketika kita mulai merasa diri lebih baik dari orang lain, kita mulai menghakimi orang lain. Ketika kita merasa diri benar, atau tepatnya merasa lebih benar, lalu mulai merasa diri lebih baik dari orang lain, ingatkah kita dengan perikop tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sering kali ditegur bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus, Sang Maha mengetahui hati manusia? Orang-orang Farisi menunjukkan bahwa mereka adalah pengajar firman Tuhan yang luar biasa. Mereka sering membeberkan kesalahan orang lain dan menunjukkan kesenioran mereka dalam pengetahuan firman Tuhan. Dan sindrom orang Farisi ini pun terkadang hinggap di diri kita, baik orang yang sudah berpelayanan maupun orang yang belum berpelayanan. Semuanya sama-sama menghadapi peperangan melawan sindrom orang Farisi, merasa benar sendiri dan merasa layak menghakimi orang lain. Sebelum kita menyadari adanya sindrom orang Farisi ini, kita cenderung dihadapkan pada perasaan rendah diri dibandingkan orang lain, atau perasaan diri lebih tinggi dari orang lain. Kita merasa rendah diri secara terus-menerus, kemudian merasa orang lain mengada-ada ketika kita ditinggikan. Atau sebaliknya, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain secara terus-menerus, kemudian merasa marah jika direndahkan. Tetapi justru ketika kita menyadari keberadaan sindrom orang Farisi, kita akan mulai menghadapi pertempuran lainnya, pertempuran lanjutan seumur hidup kita. Pertempuran antara pemahaman bahwa tidak ada yang layak tetapi hanya bisa dilayakkan oleh Allah, melawan perasaan saya lebih layak jika dibandingkan dengan orang lain. Seorang pembicara Kristen bernama John Fisher menulis sebuah buku berjudul 12 Langkah Penyembuhan bagi Orang Farisi. Ada tambahan di judul tersebut dalam kurung seperti saya. Judul ini terasa sangat menggelitik hati kita. Ya, judul itu pun ditulis dengan hati-hati, dengan menyertakan frasa seperti saya. Frasa seperti saya dapat disimpulkan sebagai sebuah pengingat bahwa jangan sampai buku yang ia tulis, yaitu 12 langkah penyembuhan bagi orang Farisi, ternyata membuat ia lupa dan kemudian dia atau kita sendirilah yang menjadi orang Farisi. Sebagaimana renungan ini pun, saya dan setiap kita harus berupaya untuk tidak melihat orang lain, tidak menunjuk orang lain. Setiap kita harus menerapkan teguran adalah terutama kepada diri sendiri dan bukan orang lain. Mengapa demikian? Karena saya dan kita semua adalah manusia yang sangat ahli dalam berbuat dosa. Ketika hari ini saya menyadari keterbatasan saya berserah kepada Tuhan. Saya berempati kepada orang lain, saya merasa diri butuh pertolongan Tuhan untuk menjadi diri yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi, di hari lain saya lupa.
dan saya kembali menjadi hakim bagi orang lain. Tanpa disadari, kita seringkali merasa lebih baik dari orang lain karena telah mempraktikkan kehidupan agamawi yang lebih baik. Kemudian di lain waktu, kita sadar lagi, kita mohon ampun lagi kepada Tuhan, dan seterusnya. Oleh karena itulah Kristus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi seluruh umat manusia, sedangkan Roh Kudus adalah anugerah terbesar bagi umat manusia yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus adalah materai keselamatan kita, dan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus turun untuk tinggal di dalam pribadi kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berada di dalam pribadi manusia. Jika di antara kita ada yang berpikir bahwa karena saya belum hidup kudus, itu berarti Roh Kudus belum ada di dalam saya, itu adalah ajaran yang salah. Roh Kudus hadir ketika kita benar-benar mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Roh Kuduslah yang akan mengajar kita, membimbing kita, memimpin kita, menegur kita, mengingatkan kita, menyempurnakan kita, dan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Jika kita menganggap bahwa kalau kita suci baru Roh Kudus hadir, maka justru disitulah kita merasa diri hebat, merasa diri lebih suci dan lebih layak daripada orang lain, dan akhirnya kita bisa terjebak dalam tradisi orang Farisi dan ahli Taurat. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak punya daya apapun dan tidak bisa melakukan upaya apapun untuk mensucikan dirinya. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Demikianlah dikatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Melayakkan dan menyucikan adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan hal itu dilakukan Allah kepada manusia yang percaya kepada Kristus melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk memperbaharui karakter kita, merubah sifat kita. Ia mengajar bagaimana kita bisa mulai hidup seperti Kristus. Bahkan sebagaimana firman yang dapat kita baca dalam Roma 8 ayat 26, di mana Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Memahami peran Roh Kudus dapat memberikan pengertian bahwa diri kita bukan layak karena kita sudah hidup baik dan sudah hidup kudus. Namun kita dilayakkan terlebih dahulu, lalu kemudian dibimbing, disertai, diajar, dididik, dibuat mengerti firman Tuhan agar semakin bertumbuh dalam kebaikan dan kekudusan. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk mengikis sindrom orang Farisi, mengikis secara terus-menerus sehingga karakter dan sifat kita diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Jika kita jatuh dalam dosa, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan menunjuk perbuatan kita, tapi tanpa menjatuhkan karakter kita seperti kebanyakan orang. Namun, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Namun yang kita butuhkan adalah keterbukaan hati untuk mau dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu berdoa, mendeklarasikan kelemahan kita, dan mendeklarasikan keterbukaan dan ketaatan kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami akan kelemahan kami. Kami yang sering kali merasa lebih baik dari orang lain, kami yang sering merasa lebih benar daripada orang lain, maka saat ini kami memohon Roh Kudus untuk melawat hati, pikiran, dan hidup kami. Kami mau terbuka untuk selalu diingatkan tentang pengajaran Kristus dan diingatkan tentang pengorbanannya bagi kami. Nyalakan api Roh Kudus dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu bagi dunia di sekeliling kami. Ketika ada konflik, didik kami untuk memandang dan bertindak dari kacamata agape kepada setiap orang yang berseteru. Ketika ada perpecahan, tolong kami untuk bisa menjadi pembawa damai-Mu dalam segala situasi. Ketika ada kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Ketika ada kesesatan, jadikanlah kami sebagai pembawa kebenaran. Dan ketika ada perselisihan, jadikanlah kami sebagai pembawa kerukunan.
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kiranya selalu menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.